alien. Pertama kali dengar kata alien, yang kamu bayangin apa? Serem, makhluk dari luar angkasa sana, mengerikan, mematikan, dan akan memakan kita semua. Nah, tapi ada alien yang suaranya itu suaranya SpongeBob, cuy. Halo semuanya. Jadi aku habis kelar nonton UFO. Dan ekspektasiku ya dari awal ketika pertama kali aku dengar judul UFO ini, yaitu adalah waktu aku ke event yang namanya JAV Market di Jogja, di mana seluruh production house film dari Indonesia dikumpulin di situ untuk menjual idenya satu sama lain, bertemu satu sama lain untuk mereka menghasilkan film gitu. Nah, waktu itu ketemu sama Mas Bayu dan juga timnya. Di situ tuh udah ada posternya UFO yang waktu itu kemudian setelah posternya dirilis ke publik, itu banyak yang protes karena posternya dibikin pakai AI waktu itu dan kayak pada nggak menghargai kreator lokal dan sebagainya. Tapi kalau buatku sendiri, namanya juga waktu itu masih konsep ya, buat pakai AI menurutku masih bisa aku terima. Dan aku sangat tertarik ya dengan konsep ada alien, ada UFO yang tidak sengaja jatuh ke Madura. Yes, bada popo. Secara mindset orang-orang di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketika dengar kata Madura, ada dua hal yang dipikirkan. Yang pertama, besi yang hilang. Terus yang kedua, warung Madura. Dan ketika dengar UFO untuk jatuh ke Madura, ya pasti pikirannya yang pertama ya. UFO kan banyak besinya tuh. Nanti kayak gimana tuh? Apakah nanti akan dipreteli atau bagaimana? Itu sebuah konsep yang menarik banget buatku waktu itu. Dan aku sangat penasaran. Dan karena aku yakin di situ banyak visual effect ya, ada alien, ada UFO, luar angkasa. Jadi waktu itu karena kebetulan aku juga punya studio visual effect, aku coba tawarin lah ke tim Skak Studios untuk mau nggak kalau dibantuin untuk ngerjain visual effect-nya mungkin. Tapi sayangnya aku ditolak, cuy. Karena waktu itu portofolio yang ku kasih, karena aku juga belum pernah ngerjain visual effect yang untuk film beneran, katanya masih kurang cocok buat film. Karena studioku biasanya ngerjain animasi dan visual effect buat YouTube, buatku ya itu cocok aja buat YouTube. Kalau film mungkin ya karena belum ada portofolionya, mereka kayaknya belum yakin. Dan aku juga ya nggak masalah ya, itu juga buat koreksi buat diriku sendiri. Biasanya ya kalau aku ngebahas film nggak ngebahas sisi CGI-nya, tapi karena di sini ada visual effect-nya cukup banyak untuk film UFO, jadi aku merasa untuk kali ini aku komentarin deh secara visual effect-nya. Karena kebetulan kan aku juga punya expertise gitu di situ. Tapi nanti aku bahas setelah di pertengahan video deh. Sebelum masuk ke cerita, aku mau apresiasi dulu buat Mas Bayu Skak ya. Kalau di luar sana tuh ada YouTuber yang mengubah industri film yang saat ini juga lagi rame banget. Ada Ken Parson ya yang bikin Backroom, yang ngebikin konten film pendek jadi film yang rame banget kayak sekarang. Terus sama Curry Barker yang ngebikin Obsession, itu juga gila banget ya. Dua-duanya punya sentuhan yang luar biasa terhadap filmnya gitu. Terus ada juga Markiplier yang kemarin juga rame bikin Iron Lung. Nah, kalau YouTuber yang masuk ke industri film, sebenarnya Indonesia malah lebih dulu, dan itu ngubah industri perfilman Indonesia dalam hal positif yang luar biasa sampai ke depannya. Yaitu Mas Bayu Skak itu ngubah persepsi orang nonton ke bioskop yang cuma dengernya bahasa Indonesia doang, atau kalau enggak ya orang yang berakting bahasa Jawa yang aneh-aneh. Mas Bayu Skak ini ngebikin film yang full basa Jawa. Pokoknya lek arek iku noleh rene, jaluk diuber iku. Lek gak noleh rene, Gurune loro paling. Susan, leher kamu sakit ya? Enggak. Oh, jancuk lambene Doni. Nah, kali ini dia mencoba sisi bahasa lain, yaitu bahasa Madura. Di luar angkasa, gak kampung be. Benar dia ya. UFO ya. UFO. Dan ini aku sangat apresiasi banget karena gak ada yang berani kayak gini selain Mas Bayu. Ini keren banget sih. Mencoba konten yang ngelokal banget dengan bahasa yang lokal banget. Jadi deket. UFO ini ketika muncul ya teasernya dan posternya, ternyata yang main adalah Bang Tretan Muslim yang terkenal lucu ya. Aku pikir mungkin ini film bakal lucu banget gitu. Aku udah, wih kayaknya lucu banget nih. Kalau di Hollywood tuh ada film yang ada aliennya juga, yang filmnya pemerannya aktor komedian semua, itu ada film judulnya Paul. Nah, ekspektasiku tuh minimal selucu itu gitu. Dan bener, emang lucu ya.
lucu banget dan ngambil tema yang deket banget dengan kehidupan kita dan mungkin orang Madura gitu. Kayaknya orang Madura banyak yang suka naik haji dan kayak haji itu penting banget di kehidupan mereka, makanya di film ini ngambil tema naik haji dan menyindir hal tersebut karena si tokoh utama yaitu Bang Muslim di sini buat bantu naik haji orang tuanya dia itu sampai berhutang. Padahal kan ada kalimat dimana kalau berhaji itu wajib jika mampu, kalau belum mampu ya nggak apa-apa nggak melakukan haji. Jadi secara film ini menyampaikan pesan dan makna yang bagus dan eksekusi komedinya tuh lewat dialog yang kocak itu pas awal-awal. Aku nggak nyangka mereka ngedeliver komedi berdasarkan dialog itu selucu itu sampai sang alien datang. But what the hell, boy? Bilang sudah lucu yang ada di awal ya, yang happy banget aku nontonnya. Habis itu kayak film apa? Bosen banget cuy. Malah menurutku ya ini film Vouvou ini udah gak usah ada aliennya sama sekali. Mending fokus ke drama gimana seorang anak berusaha memberangkatkan haji orang tuanya. Gak usah ada aliennya, ini malah lebih relate. Dan aliennya tuh di film ini gak guna sama sekali, malah jadi beban gitu. Ini aku sampai bilang ke cewekku yang waktu itu aku ajak nonton bareng, kalau kita misalnya nonton di Netflix ya Beb, ini kita udah pasti nggak lanjutin ini film. Untung kita nonton di bioskop, jadi nggak keluar karena kan nanti rasanya rugi ya. Jadi harus ditonton sampai selesai. Padahal ya film-film alien ya biasanya itu kedatangan alien tuh jadi simbol perubahan. Entah itu sebagai ancaman eksistensial, apakah dia membawa pengetahuan baru atau refleksi ke kemanusiaan itu sendiri. Si aliennya ini nggak membawa makna tentang moralitas, agama, atau bahkan nggak menyentuh tentang kehidupan di luar sana, tentang kehidupan ekstraterestrial yang harusnya karakternya penasaran gitu. Nggak ada sama sekali. Karena aku sempat lihat ya materi promosinya mereka tuh yang ada tretan sama si Vouvou ini berdialog, yang bertanya si Vouvou-nya tanya, Sholat itu apa? harapanku ketika lihat materi promosi tersebut, ini nanti si alien, si Vouvou, ini mungkin kita akan dibawa ke mengeksplor gimana dia melihat agama dan ketuhanan yang ada di Indonesia gitu. Ternyata tidak ada sama sekali, nggak ada blas. Jadi kayak cuma dialog yang kamu lihat di materi promosi itu tadi, itu kosong, melompong, nggak ada maksudnya apa-apa setelah itu. Nggak ada. Terus habis itu aliennya, oh habis ini sholat kayak gimana ya? Terus, oh Tuhan di tempat kalian gimana ya? Aku jadi pengen beribadah mungkin, atau menghargai umat beragama di Indonesia. Agak ada. Jadi Vouvou datang ke bumi bener-bener kayak nggak ada maknanya gitu buat film ini. Dan konsep tentang alien yang nggak sengaja jatuh ke bumi atau datang ke bumi terus minta tolong sama manusia untuk diantar pulang, itu udah ada beberapa ya. Kayak E.T., kayak Paul, kayak Race to the Witch Mountain. Ya biasanya film-film tadi itu punya kisah yang mengandung petualangan dan seru gitu dan punya drama di dalamnya. E.T. ya yang sebagai pemula ini semua itu dikemas dalam kisah yang dramatis dan bagus banget gitu. Apalagi di era tahun 82 bisa bikin yang seperti itu. Terus ada film Paul yang kali ini kedatangan alien nih dikemas dalam komedi. Jadi kayak plesetannya E.T. gitu. Pemeran utamanya itu juga aktor komedian. Jadi aku ekspektasinya si Vouvou ini minimal kayak Paul. Yang walau menurutku ya ketika nonton Paul ini agak kurang juga secara overall, tapi masih lumayan lucu lah. Dan ketika aku lihat CGI-nya Paul waktu itu juga merasa agak kurang gitu. Kayak agak kurang realistis. Jadi aku pikir oke, ini versi Paul-nya Indo deh. Yang karakter Vouvou-nya kan juga nggak realistis nih di sini. Indonesia itu juga pernah punya cerita UFO yang cukup terkenal. Judulnya sesuai namanya ya, UFO juga. Yang karakternya tuh namanya Wowo, yang bunyinya nyi. Bukan ya, karakternya Wowo yang ketemu alien yang namanya Zeto, di mana itu kostumnya itu jelek banget. Tapi orang Indonesia tuh bisa gitu menerima hal tersebut karena memang ya udah nonton di TV dan tahu ini budgetnya emang murah, jadi kesannya ya murahan. Dan serial UFO itu juga kelihatan banget ya terinspirasi atau mungkin lebih tepatnya ngejiplak kali ya dengan film India yang judulnya Koi Mil Gaya. Sebenarnya Koi Mil Gaya itu juga terinspirasi banget sama film E.T. Dan serial UFO dan juga film Koi Mil Gaya itu udah terkenal banget dulu di Indo. Jadi orang Indonesia itu berarti udah bisa menerima konsep cerita alien. Jadi harusnya nonton Vouvou tuh nggak kaget. Dan beberapa temanku nih ketika aku tanya setelah melihat trailernya rilis, itu banyak yang mengira dan berharap ini malah lebih ke arah film alien yang ada di Cina, yaitu CJ7. Yang ketemu alien lucu yang hadir di antara keluarga yang miskin. Dan akhirnya mengubah kehidupan keluarga miskin tersebut. Dibikin seru ya, lucu banget juga. Dan
ada momen dramatisnya di mana yang ketika aku nonton tuh sampai nangis kejer lah ya kalau bahasa Jawane itu. Gila, itu film dramatis dan emosional banget. Jadi banyak orang yang mengira ketika lihat trailernya Vovo ini bakal merasakan hal yang sama kayak CJ7 itu. Karena ternyata lebih menonjolkan dramanya daripada misteri atau petualangan aliennya di trailer. Jadi oke, ya udah aku langsung kasih tahu sinopsis sedikit ya. Di sini karakter utamanya itu Bang Muslim, di mana dia karakternya juga sama. Di sini namanya adalah Muslim. Dia adalah seorang breadwinner di keluarga yang keluarganya itu banyak banget. Dan ini setnya di Madura. Dan jokesnya itu mereka kayak nyindir Madura banget, di mana karakternya itu seorang pemulung besi gitu, ngerongsok besi. Yo boleh dipreteli aja. Terus didol. Jokesnya tuh kayak self-aware dengan budaya Madura saat ini gitu. Dan si Muslim seperti masyarakat Madura yang lain yang di situ dikesankan pada mau naik haji, dia ingin juga membuat ibunya naik haji karena udah sepuh, udah tua dan merasa wah ini kayaknya kalau ketunda-tunda lagi nanti nggak bisa nih dia naik haji. Jadi Muslim ngajuin pinjaman ke bank dengan pura-pura bikin usahanya itu sebagai alasan untuk bisa mendapatkan kur dari bank yang uangnya tuh niatnya dipakai untuk bikin maknya naik haji. Jadi ketika mau ngajuin pinjaman ke bank, yang di sini orang banknya diperankan sama Bang Benedictus, terus ada Mas Bayu Skak, dan mereka setelah mengsurvei tempat itu tuh kayak belum tentu bisa langsung disetujui buat kur gitu. Sementara agensi yang Bang Muslim mendaftarkan orang tuanya, itu deadline-nya udah mepet banget. Jadi salah satu teman mereka memaksa Bang Muslim nyolong rel kereta aja. Ada adegan lucu banget tuh motong rel kereta dan mereka ngeributin soal ini perlu dilakukan atau enggak. Si Muslim nggak mau untuk melakukan hal jahat tersebut, tapi anggota keluarga lain kayak ya kepepet. Jadi temennya ketika lagi gergaji rel itu diingatkan sama Bang Muslim nanti kena azab. Dia bilang, oh kalau ada azab sini datang kemari. Terus tiba-tiba dari langit datanglah tuh bola api yang adegannya nggak kelihatan bola apinya di mana. Dan tiba-tiba langsung jatuh duar di dekat mereka. Awalnya kelihatan ada pesawat UFO gitu lagi di luar angkasa dengan visual effect yang kelihatan kayak film animasi. Terus nabrak asteroid, terus dia udah jatuh ke bumi. Anehnya di sini ini ngapain ya? Mereka kan lagi maling dan ketika maling itu mereka khawatir ketahuan polisi. Ketika ada ledakan di dekat situ, kalau orang normal ya maling normal. Aku bukan maling, tapi kalau aku jadi maling pasti akan kabur, coy. Lihat luar, woi. Apa itu? Kabur aja. Lah ini kok malah dilihat. Terus mereka mendapati ada pesawat alien yang mendarat di situ dan pikiran pertamanya ya udah dibawa ke rumah aja, takut nanti ada polisi. Aneh banget gitu. Terus sampai rumah mereka ngeributin, ini kudu gimana, ada alien, tiba-tiba ada tokoh lain yang mau ngebeli keris warisan ayahnya Muslim, di mana keris ini sebenarnya nanti akan jadi kunci penting dalam cerita. Jadi orang ini di mana dia sebenarnya ya di dunia nyata dia adalah pengisi suara SpongeBob, akan membeli kerisnya si Muslim dan udah nawar beberapa kali. Dia maksa masuk dan nggak sengaja aliennya lagi kebangun di situ, terus aliennya tiba-tiba aja nggak tahu kenapa alasannya apa, dia ngarahin gelangnya ke orang yang nagih ini, di scan dia terus habis itu pingsan dan tiba-tiba si alien udah langsung bisa ngomong bahasa Indonesia dengan suara yang kita tahu dan kita kenal, yaitu adalah suara SpongeBob. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya mengambil suaranya supaya aku bisa berkomunikasi dengan kalian. Anehnya, si Vovo bilang itu tadi itu sebenarnya cuma mengambil suaranya mas-mas itu tadi dan teman-teman merasa, oh iya ini suaranya mas tadi. Padahal sepanjang film di awal tuh dialognya mas-mas ini itu nggak pernah pakai nada SpongeBob. Terus ketika Vovo ngomong pakai nada SpongeBob, mereka tahu, oh ini suaranya mas ini gitu. Oh bisa gitu. Nah terus tiba-tiba aliennya dinamain Vovo cuma karena si Vovo mengenalkan diri ke mereka pas pertama ketemu ini dengan nama yang sangat aneh. Tiba-tiba ya Vovo nggak ada, terus ya udah aku panggil kamu Vovo aja ya, nggak ada, ya udah tiba-tiba Vovo. Dan Vovonya sendiri tuh tujuan dia lewat di bumi itu juga nggak jelas gitu, nggak ada tujuan dia mau menyelamatkan rasnya atau dia dalam misi eksplorasi yang mencari apa gitu, nggak ada, cuma kebetulan lagi lewat terus jatuh, udah, terus habis itu mau balik ketemu sama teman-temannya, ya udah cuma gitu doang. Terus setelah itu apa yang terjadi kan orang pasti mikir, wow setelah ketemu alien akan ada hal-hal aneh yang ajaib yang akan terjadi di kehidupannya si Bang Muslim ya di sini. Karena si alien kan minta tolong ke Bang Muslim, ini kan pesawatnya jatuh cuma kuncinya hilang, jadi dia minta tolong dibantu cariin kunci. Dan habis itu Muslim kayak nggak terlalu fokus itu nyari kuncinya, malah lebih fokus untuk nyari uang biar maknya naik haji. Aneh banget, dua cerita yang nggak tahu kenapa mereka nggak bisa mengkoneksikan satu sama lain gitu. Jadi intinya adalah sepanjang cerita
jelas dari awal sampai akhir Fouvo tuh hampir 90% tuh ditinggal di rumahnya si Muslim. Nggak ada petualangan keluar sana mencari sesuatu yang seru, ketahuan apa gitu, nggak ada. Dia cuma di rumah aja. Ya benar, ada momen mengagetkan, dia memunculkan diri pertama kali ke situ dan keluarganya kaget karena dia tuh suka banget makan sate. Pada kaget, wah apa itu, ada tuyul. Si Muslim sama adiknya meyakini ini alien baik, terus tiba-tiba langsung ngeluarin laser ke maknya langsung pingsan dan udah ngira wah alien jahat. Ternyata maknya sama ini punya katarak, terus dia sembuh. Jadi kita tahu Fouvo ini ternyata punya kemampuan menyembuhkan. Nah, lucunya di awal tuh sebenarnya ada salah satu tokoh keluarganya Muslim yang suami dari adiknya itu lagi sakit batuk keras di situ. Tapi nggak ada yang kepikiran ketika lihat si ibunya bisa disembuhin, kok nggak minta tuh si kakak ini lagi batuk parah ini bisa disembuhin nggak? Terus udah habis itu Fouvo ditinggal di rumah, si Muslim pokoknya sibuk. Terus habis itu ada juga subplot yang nggak penting banget juga, yaitu anaknya dari adiknya Bang Muslim. Di sini diceritakan dia adalah anak terpintar dan tercerdas yang di keluarga itu yang menang olimpiade banyak. Ada ceritanya di situ di mana dia itu satu tim olimpiade sama karakter Cindo yang di sini dikesankan cantik sekali. Terus si bocil ini itu dikesankan kayak anak yang dibully gitu. Terus orang-orang pada nggak setuju sama hubungan ini. Aku pikir ya si Cindo Surabaya ini nanti ada tuh adegan mereka belajar pulang ke rumahnya. Aku pikir wah ini nanti bakal ketemu Fouvo karena ini anak orang kaya sementara si saudaranya Muslim ini miskin. Ini nanti akan ada kejadian lucu nih di mana dia kaget sama ada alien, ada apa. Nggak ada, dia nggak ketemu, pulang ke rumahnya nggak ketemu aliennya. Terus ngapain ada cerita tersebut gitu. Terus kalau pas misalnya ada adegan Fouvo keluar itu biasanya memang betul pas adegan nyari bahan untuk bikin kuncinya. Dia nunjukin ada tuh dari gelangnya tabel kimia yang menunjukkan kalau ini bahan yang dibutuhkan untuk bikin kuncinya. Dan di situ mereka tahu kalau ternyata itu adalah rhodium. Aku pikir ini ada hubungannya sama anaknya adiknya Muslim. Aku pikir dengan kecerdasannya ini akan membantu si alien, si Fouvo menemukan bahan yang tepat untuk bisa membuat kunci pesawatnya. Ternyata nggak ada. Jadi kayak ngapain dibikin ada karakter pinter di sini yang punya side story yang diceritakan juga, malah fokusnya ke percintaan bocah ini sama Cindo Surabaya ini yang tidak penting sama sekali dengan jalan cerita secara keseluruhan. Jadi ketika menjelang akhir ceritanya udah gak jelas kemana ya, cuma Muslim fokus nyari duit, nanti ada adegan duit dicolong sama adiknya, ya drama keluarga kayak gitu. Terus mendekati akhir si Muslim berhasil tuh dapat pinjaman dari bank, ternyata bisa ya dapat 15 juta cair, habis itu dicolong adiknya buat beli bebek carok. Jadi ketika mau ngelunasin biaya naik haji jadi hilang duitnya, terus sedih. Dan di momen yang sama adiknya yang hamil melahirkan dan udah puyeng kan si Muslim, waduh gimana nih. Tadinya kan dia gak mau ngelepas kerisnya tuh, dia sempet oke, mungkin saatnya aku jual kerisnya nih. Tadinya kan yang mau beli kerisnya si pengisi suaranya SpongeBob tuh yang kemudian pingsan, terus habis itu nggak tahu tuh dibawa kemana, habis itu nggak muncul lagi sama sekali. Jadi intinya dia mau pengen kembali ngejual kerisnya karena sempat ditawar tinggi ya tadi ke mas-mas itu karena udah kepepet. Terus dia juga sempat kepikiran untuk ngerombeng UFO-nya yang selama ini dia nggak pernah mau nih, part-part besinya diperjualbelikan, ternyata dicolong sama temannya yang lain. Jadi kayak pilihannya tinggal ngejual kerisnya doang nih. Dan ternyata si Fouvo itu makin kesini dia nggak bisa bertahan dengan atmosfer bumi, dia kayak makin lemas, makin sekarat. Aku pikir nanti akan ada cerita di mana mereka tuh gimana cara membantu si Fouvo biar bisa bertahan di bumi gitu, gimana caranya. Ternyata nggak jelas banget juga, tiba-tiba Fouvo di kondisinya yang lemah itu menyembuhkan adik iparnya Muslim yang lagi batuk keras, yang nggak dari tadi kenapa orang keluarga ini nggak ada yang minta sejak awal karena udah tahu skillnya si Fouvo bisa kayak gitu. Jadi kan orang harusnya mikir oh bisa nyembuhin yang lain-lain juga, harusnya minimal ada percakapan itu gitu. Nggak ada, terus tiba-tiba nyembuhin aja nih di akhir, aneh banget. Dan ternyata adik iparnya ini ya sempat ditis di awal kalau dia tuh jago ngelas, ahli las terbaik di seluruh Surabaya Utara. Ketika dia sembuh, dia ternyata udah langsung bisa ngebantu Fouvo untuk nge-build ulang pesawatnya dengan kemampuan ngelasnya yang luar biasa. Dan mereka akhirnya bisa nge-build secara utuh pesawatnya Fouvo. Cuma tadi ya kurang kuncinya, karena kuncinya ternyata bahan rhodium itu tadi kan bahan yang langka ya, bahan yang katanya kalau di film itu diceritakan ini bahan yang cuma bisa ditemuin di meteor, kan mereka nggak tahu cari di meteor di mana. Tiba-tiba ternyata itu ada di kerisnya warisan bapaknya Muslim yang nggak pernah mau dijual, dan akhirnya dia rela untuk bikin itu jadi kunci untuk jalanin pesawatnya. Udah, bahkan drama ada maling di keluarganya di mana uang untuk naik hajinya dicuri itu nggak ada dibahas sama sekali. Ya udah kayak tiba-tiba Muslim udah maafin aja semuanya. Terus naik hajinya kayak gimana tuh? Nah ini nih tiba-tiba di sini ada karakter ya Habib Jafar. Di sini juga namanya Jafar, namanya panggilannya Raja Jafar. Yang dia itu ada seorang pengusaha yang punya toko kelontong di mana adiknya Muslim yang hamil
kerja di situ. Dimana aliennya udah terbang lagi ketemu sama teman-temannya, Raja Far telepon tuh. Kalau katanya dia kan udah pernah naik haji dan tahun ini mau naik haji lagi. Terus karena ibunya dia sakit nggak bisa dia tinggal, jadi visa keberangkatan hajinya buat maknya muslim aja. Kayak tiba-tiba banget nih. Jadi kayak apa yang diusahakan muslim selama ini nih kayak nggak ada maknanya gitu buat nih film. Dan karena sebelumnya itu dia udah gagal membayar travel haji, terus udah diganti sama orang lain, cuma dapat visanya doang kan nggak bisa ya berangkat ke sana tiba-tiba. Jadi Habib Jafar juga ngomong, nanti tinggal bayar pesawatnya aja. Nah, keluarga udah bersyukur ya, oh jadi nanti kita masih bisa nih ngumpulin uangnya nanti sampai ke hari keberangkatan. Si emaknya udah nggak usah berangkat aja, nggak apa-apa. Kita yang penting keluarga senang, pakai uang yang tersisa yang nggak dimaling untuk ngebeli bebek carok. Terus ya udah mereka makan biar bahagia bersama. Tamat tuh credit title nongol, terus tiba-tiba ada after credit, yaitu si Fofo datang lagi ke bumi dan kayaknya udah ngobrol sama Muslim sebelumnya. Muslim tiba-tiba nawarin ke maknya, mak jadi naik haji ya. Maknya kan udah nggak mau, nggak usah. Kan duitnya nggak usah dipaksakan gitu, karena haji hanya untuk yang mampu aja, udah nggak usah dipaksain. Terus karena ada Fofo balik lagi ke bumi, ya udah naik hajinya naik UFO. Jadi di endingnya tuh ibadah haji udah pakai seragam haji tapi naik UFO. Ya namanya juga film komedi, tapi cuma ini terlalu aneh gitu. Jadi kayak bener-bener si UFO nggak ada fungsi sejak awal. Kayak udahlah ini film nggak usah ada aliennya sekalian gitu aku nonton, ya ampun. Terus aku mau bahas dari sisi CGI-nya sekarang. Mohon maaf banget nih, no hard feeling dari aku ya, ini masih kurang gitu. Kurangnya apa? Nih, banyak tracking yang meleset. Tracking itu apa? Jadi kayak mereka itu syutingnya itu bagus loh. Mereka itu pakai properti yang beneran. Itu yang jadi UFO itu adalah Mas Bambang Ceper yang sempat nongol juga di beberapa adegan di film sebagai figuran. Dia tuh emang tingginya kan ya emang sesuai namanya ya, Ceper. Jadi cocok banget untuk memerankan karakter si UFO itu. Jadi dia pakai semacam helm pelindung kepala yang nanti itu di-track atau dikunci titik-titik gerakannya biar komputer bisa tahu oh itu nanti akan ada CGI yang nempel di situ dan dia bisa bergerak dan ditempel di kepalanya Mas Bambang Ceper ini tadi. Jadi kepalanya doang yang CGI, sisanya tangannya, tubuhnya itu adalah Mas Bambang Ceper yang pakai kostum. Dan itu pun masih banyak yang meleset, kadang kayak gerakannya nggak pas, gesernya kurang gitu. Terus kadang kalau dia lagi ada di belakang gitu, posisinya dia lagi ngeblur, blurnya itu kayak nggak nyatu. Pas pesawat luar angkasanya datang ke bumi itu tidak terkesan realistis sama sekali, itu malah kesannya kayak film kartun animasi gitu. Kan ini mohon maaf ya, ini kan film bioskop ya, dimana penonton tuh bayar. Harga tiketnya sama kayak nonton film luar. Penonton kan pasti harapannya ya minimal CGI-nya ya standarnya tuh bisa lah lebih tinggi dari ini gitu. Mereka itu padahal ya udah pakai ratusan animator dari Home Pimpa Studio yang dimana mereka itu disupport penuh sama Aircraft, yang berarti bagus ya, pemerintah support banget dengan industri animasi dan visual effect di Indonesia. Tapi secara teknis sebenarnya tuh mereka udah melakukan ini dengan baik dan benar loh. Mereka tuh pakai aktor beneran di set yang bergerak, yaitu Mas Bambang Ceper tadi, tapi bukan dia yang ngisi suaranya. Di deket situ ada mas-mas pengisi suaranya SpongeBob yang namanya adalah Mas Ade Kurniawan atau Ade Bibir yang hadir di lokasi beneran di deket situ dan berdialog beneran dengan karakter-karakter yang ada di sana. Sementara Mas Bambang Ceper itu cuma kayak berekspresi di tubuhnya. Secara tektokan dialog itu jelas jadi lebih luas. Sayangnya hasilnya nggak maksimal gitu. Aku tetap apresiasi ya buat animator yang ngerjain ini, itu pasti udah capek banget, lelah banget, dan keluar biaya yang besar. Dan lumayan berhasil lah bikin banyak gerakan ekspresinya si UFO tuh nggak terkesan aneh gitu. Tapi aku juga bertanya-tanya apakah mereka pakai mocap atau motion capture, di mana muka si Mas Ade Bibir ini apakah di track ekspresinya dan akhirnya digunakan datanya untuk menggerakkan ekspresi mukanya si UFO, atau yang dipakai cuma gerakan mulutnya aja. Soalnya aku lihat sedikit di cuplikan tuh mereka kayak memang pakai software yang nge-track gerakan mukanya si Mas Ade. Cuma sayangnya ekspresinya kok kayak masih gerakan yang digerakin manual oleh animator gitu. Oke, itu untuk animasinya ya. Secara look, secara tampilan itu sebenarnya udah oke lah menurutku. Secara rendering lumayan lah. Untuk budget rendah itu masih masuk akal untuk hasilnya seperti itu. Dan apalagi film komedi ya, nggak harus kelihatan realistis banget, itu masih bisa diterima. Cuma sayang banget dengan teknologi udah semaju sekarang, mereka itu kurang nambahin, yang aku lihat ya, mereka kurang nambahin SSS atau subsurface scattering. Apa itu subsurface scattering? Itu adalah dimana efek yang ditimbulkan ketika cahaya tembus ke kulit. Itu kan kalau kita tempelin jari ke sini, ini ke center, kan kelihatan ya merah gini ya. Nih.
Ini adalah subsurface scattering. Jadi cahaya masuk ke dalam kulit dan membias di dalamnya, menyebar dan akhirnya menimbulkan efek seperti ini. Nah, kulit kalau kena cahaya itu harusnya seperti itu, dan kulit alien ini aku nggak melihat kayak ada tekstur yang melihatkan dia tuh punya tulang di dalamnya atau bisa dipegang gitu. Sayangnya nggak, masih kelihatan. Ini pure CGI yang kita bahkan nggak bisa sentuh. Terus sebuah karakter, apalagi CG ya atau computer generated ya, itu biar kelihatan hidup, apa dong yang perlu dibikin kelihatan hidup? Ekspresi matanya. Mata itu bagaikan jendela dunia kalau kata orang-orang, dan mata itu mengekspresikan apa yang dirasa oleh si karakter. Nah, sayangnya di sini matanya si Vo-Vo itu kayak flat banget, kayak cuma ya udah pupilnya besar, nggak ada adegan membesar mengecil gitu untuk mengekspresikan gemas atau sedih di bagian pupilnya, ya udah kaku aja. Terus kan karena matanya besar, itu tuh ada refleksi yang harus ditampilkan di matanya, dan sayang sekali ketika berdialog, contoh yang di adegan Muslim sama si Vo-Vo lagi ngomongin tentang sholat itu apa, itu di matanya Vo-Vo nggak ada tuh refleksinya si Muslim, padahal ada depan ya, harusnya di mata yang sebesar itu Muslim ada di depannya, kenapa itu tidak ada? Padahal harusnya kalau bikin visual effect kayak gitu mereka nyiapin tuh, misal di atas kepalanya Mas Bambang Ceper dipasang kamera 360, terus data video 360 tadi dipakai buat data refleksi matanya si Vo-Vo. Atau kalau nggak bisa kayak gitu, ya udah 2 kali take, si Bang Muslim berdialog lagi sendiri sekarang sama kamera doang, yang penting ada refleksinya, nggak harus sama plug adegannya, tapi ada tuh wajah Muslim dan tubuh Muslim di refleksi matanya Vo-Vo. Jadi sayang banget gitu. Sebenarnya nggak apa-apa loh CGI-nya kayak gitu, asal kalau ceritanya masuk. Orang Indo tuh masih bisa terima loh sama karakter Zeto tuh yang di film UFO yang preketek-preketek, kan wujudnya bosok banget ya, kostumnya jelek banget, mereka juga masih bisa nerima. Karakter alien jadu yang di film Koi Miligaya, tapi kan mereka nonton gratisan ya di TV, jadi mungkin nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi kalau nonton kayak Vo-Vo di bioskop, ya pasti mereka merasa lebih kecewa lah kalau udah spend money untuk nonton film yang CGI-nya seperti tadi. Kalau misalnya nih film langsung tayang di OTT kayak di Netflix atau Disney Plus, orang mendapati itu ya udah mesti nggak terlalu masalah juga sama hal tersebut. Selain itu aku juga mengomentarin soal kualitas produksinya ya, terutama di bagian properti, kayak properti pesawat luar angkasanya di sini yang di awal sih pas jatuh bagus ya, tapi yang versi rakit ulang tuh kayak kelihatan kayak bukan besi gitu, nggak tahu kenapa ya. Apakah itu pakai foam? Terus mereka juga bikin komedi, ada tempat rongsok atau rombeng yang lebih besar dari punya Muslim di situ, mereka bahkan ngerombeng kepala pesawat yang dilihatin tuh di situ gede banget, itu kayak kelihatan bukan besi juga, kayak kurang detail juga tekstur kepala pesawatnya. Iya, itu adegan cuma muncul sebentar, tapi biar jokesnya dapat lebih bagus lagi, orang harus believe, harus percaya sama apa yang mereka lihat. Kalau film parodi banget nggak apa-apa, ini kan ceritanya realistis gitu. Jadi menurutku kualitas produksinya untuk bagian properti bisa ditingkatin lagi deh. Terus ada juga karakter yang pakai armor besi, di situ juga kelihatan itu cuma kostum kayak cosplay, padahal ceritanya dia raja rongsok di Madura mungkin yang pakai armor besi, di mana dia bisa ngelas dirinya sendiri kalau ada kenapa-napa gitu. Kayak Eva Foam mungkin bahan bajunya. Jadi ya udah, berapa nih skornya untuk film ini? Di sini menurutku adalah 4/10. Dan sayang banget ya, film ini juga ternyata kurang laku di bioskop, nggak serame itu juga, padahal promosinya udah lumayan rame. Jadi aku juga bingung ya, Indonesia ini udah lumayan berusaha bikin film yang pakai banyak visual effect kayak Vo-Vo ini, terus kemarin Pelangi di Mars itu pada gagal di pasaran, terus animasi 3D itu juga kemarin sempat gagal di pasaran tuh. Garuda di Dadaku yang udah aku bahas di sini nih. Sama kalau kamu mau nonton komenku soal Pelangi di Mars ada di sini. Kalau kamu punya 2 HP, tonton dua-duanya sekaligus. Dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di sini nih, Vo-Vo. Kalau kamu memang suka sama Vo-Vo ya.